Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming yang sedang disiarkan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Timur. Saat ini kita tiba pada acara pelajaran Sekolah Sabat yang bersama-sama dengan saya adalah Pendeta Heri Sutomo, sudah ada di sini, dan juga Pendeta Ramli Mende, dan saya sendiri Pendeta Franky Sepang. Puji Tuhan, Sabat ini saya yakin saudara di rumah sedang duduk dan mempelajari firman Tuhan. Ini satu sukacita dan kebahagiaan yang besar ketika kita mengasingkan waktu dari semua kesibukan kita untuk duduk dan belajar firman Tuhan. Jangan lupa Yesus sendiri yang mengatakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dipuaskan. Baik, saudara-saudara, hari Sabat yang lalu kita sudah pelajari bersama-sama tentang pelajaran Sekolah Sabat ini, di mana satu kuartal ini kita sedang membahas tentang cara menafsirkan Alkitab. Dan Sabat yang lalu atau minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana pandangan daripada Allah dan atau Yesus dan rasul-rasul tentang Alkitab ini, yaitu Alkitab yang ada di tangan saya ini. Jadi baik Yesus maupun rasul-rasul, mereka sama-sama mengakui bahwa Alkitab ini adalah buku firman Tuhan yang diilhamkan Allah. Sebagaimana yang kita sudah pelajari juga waktu-waktu yang lalu, bahwa Alkitab ini juga merupakan satu ungkapan, ya, wahyu yang Allah berikan, mengungkapkan semua program apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi kita manusia. Jadi Alkitab ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan berikan kepada kita, Dia ilhami para nabi-nabi yang menulis Alkitab ini, sehingga kita boleh mendapatkan pelajaran manfaat yang sangat penting bagi kita yang hidup sekarang ini. Dan Sabat ini, saudara, kita akan melihat satu judul yang berbeda lagi, yaitu Alkitab atau firman Tuhan ini, sebagaimana yang kita sudah pelajari waktu yang lalu, adalah sumber resmi teologia kita. Sumber resmi. Jadi kalau saudara mau berteologi, jadikanlah Alkitab buku dasar, sumber yang sangat resmi yang saudara boleh dapat. Ada banyak sekali sumber-sumber yang boleh menolong kita di dalam membangun hubungan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah Alkitab, dan ini yang kita akan pelajari pada hari Sabat ini. Dan sebelumnya, saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di saat kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti lebih dalam tentang apa yang Tuhan maksudkan, rencanakan dalam kehidupan kami, manusia, orang yang berdosa ini. Tolong berkati kami, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dengan pertolongan Tuhan saja. Kami minta dan sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara, untuk ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20, ya. Pendeta Sutomo dan Pendeta Mende, mari kita hafal bersama-sama Yesaya pasal 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan pengertian saksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Jadi saudara-saudara, sesuai dengan Yesaya pasal 8 ayat 20, ayat hafalan yang ada di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, bahwa memang Alkitab ini harus menjadi dasar utama. Siapa saja yang mau berteologi tidak didasarkan pada Alkitab,
Jangan lupa Yesaya 8 ayat 20 katakan, baginya tidak akan terbit Fajar. Itulah sebabnya, saudara, bahwa kita bisa melihat bahwa ada banyak persoalan yang terjadi ketika kita berteologi, ketika kita mau mencari tentang kebenaran Allah, ketika kita mau mencari tahu siapa sebetulnya Allah itu. Persoalan-persoalan akan muncul bagi kita, dan ini yang menjadi masalah besar di antara kita semua ketika kita mau mencari akan kebenaran Allah yang sejati di dalam Alkitab. Saya percaya bahwa semua orang-orang Kristen sedang menggunakan Alkitab ini sebagai dasar utama untuk mendukung keyakinan mereka kepada Tuhan. Tetapi persoalan yang tadi yang saya katakan, walaupun semua menjadikan Alkitab ini sebagai dasar utama untuk mendukung keyakinan mereka, tetapi masalah muncul oleh karena di dalam berteologi bisa saja seperti di antara kami bertiga yang berada di tempat ini, kalau saja masing-masing kita punya pemahaman yang berbeda tentang Alkitab. Mungkin Pendeta Sutomo menganggap bahwa Alkitab ini hanya sekedar buku ilmu pengetahuan saja. Dia tidak menganggap kalau ini adalah buku yang diilhamkan dan diinspirasi oleh Allah. Ya, ada otoritas, ada wewenang Allah. Kemudian pendeta juga menganggap bahwa Alkitab ini hanyalah sesuatu ajaran yang tidak terlalu penting, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Mana yang dia suka ambil, ya, dia ambil. Ya. Lalu saya juga punya pandangan yang berbeda. Sementara saya mengatakan Alkitab ini ada otoritas, ada wewenang dari Allah, ya, ada kuasa Allah di dalamnya. Saya yakin kami bertiga ini akan sangat berbeda pandangan kita dan cara berteologi kita. Ini yang menjadi persoalan yang besar. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam memahami Alkitab ini kita dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang penting. Antara lain adalah tradisi, kemudian ada juga faktor pengalaman, ada juga faktor budaya, akal manusia, dan faktor dari Alkitab ini sendiri yang nanti akan mempengaruhi kita. Saudara-saudara, mari kita lihat untuk faktor yang pertama, sesuai dengan pelajaran yang kita sedang pelajari sekarang, yaitu bagaimana Alkitab menjadi sumber resmi teologi saudara dan saya. Seperti yang saya katakan tadi, tradisi ini salah satu yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi di saat kita mempelajari dan menyelidiki lebih dalam tentang Alkitab. Saudara, kita harus berhati-hati dengan tradisi. Tradisi itu tidak ada juga salahnya. Tradisi itu tidak buruk. Namun kita perlu berjaga, kita perlu waspada. Ya. Seperti saya katakan, tradisi itu tidak buruk, karena dengan adanya tradisi boleh juga membantu kita untuk mengingat tentang sejarah masa lalu kita. Kita juga boleh mengetahui tentang pelajaran-pelajaran dari bapak-bapak leluhur kita. Itu baiknya ada ini tradisi. Tradisi ini kan adalah satu kebiasaan yang sudah lama kita buat, lalu kita ajarkan turun temurun, ya. Lalu akhirnya menjadi satu tradisi. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kita perlu waspada dengan tradisi. Saya mau bacakan satu ayat dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 8 katakan begini, saudara. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ayat ini memberikan amaran, saudara, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kita dengan filsafat yang kosong atau filsafat yang palsu yang sudah diajarkan turun-temurun, bukan katanya menurut roh Kristus. Ini yang perlu kita waspadai tentang tradisi itu sendiri. Ada contoh, kalau saudara boleh lihat di dalam Alkitab, contoh
bagaimana Yesus sendiri melawan tradisi itu di antara orang-orang Yahudi. Ini contoh yang buruk yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara boleh lihat dalam Markus 7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ada contoh yang sangat baik di sana. Yang saya mau katakan pertama, bahwa tradisi ini tidak dapat menggantikan kebenaran Alkitab. Tradisi yang ditentang Yesus yang dicatat dalam Markus 7 ayat 1 sampai 13 ini, apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, karena itu yang sudah diwariskan, ajaran yang sudah diwariskan yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab. Mari saudara lihat kebenarannya. Kalau saudara buka Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ada hal yang sangat penting yang Yesus berikan di sana. Markus pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai ayat 13. Ini oleh karena orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus di saat mereka melihat murid-murid mereka makan dengan tidak membasuh atau mencuci tangan. Ini bukan soal masalah kesehatan seperti sekarang ini, saudara, dianjurkan kita harus basuh tangan, menjaga kesehatan. Tapi ini ada hubungan dengan keagamaan mereka. Betul. Ya, tradisi ini. Dan Yesus mau menyatakan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Sehingga ayat 7 Tuhan katakan, percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Jadi tradisi mereka sudah tempatkan di atas daripada Alkitab, kebenaran itu. Jadi bukan kebenaran yang Alkitab yang mereka sedang turut sekarang, tetapi gantinya kebenaran adalah tradisi. Dan Yesus datang untuk menyampaikan kebenaran. Hukum Allah juga mereka sudah gantikan dengan tradisi dan seterusnya. Ini contoh yang sangat buruk di dalam tradisi yang sedang diterapkan dan dipraktekkan di dalam pengalaman orang-orang Yahudi. Nah, sekarang ini saya sudah katakan tadi ada paling kurang 5 faktor. Pertama, tradisi, jadi kita harus waspada, ya, hati-hati. Jadi Alkitab harus ada tempat yang paling di atas, bukan tradisi. Ya, jadi tradisi itu harus dulu diuji dan dites sesuai dengan Alkitab. Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Jangankan tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai dengan Alkitab. Berikut, pengalaman yang mempengaruhi kita juga. Nah, bagaimana menurut Pendeta Sutomo? Ya. Oke. Saya mengajak saudara-saudara, kita buka dulu ayat tema tadi. Kalau ayat tema kita baca di dalam Yesaya 8 ayat 20 mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Ya. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dikatakan sini, kalau kita lihat di dalam pengertian yang lebih jauh, bahwa siapa yang tidak bicara sesuai dengan firman Tuhan, iya, maka tidak ada terang, fajar, tidak ada terang. Nah, kita lihat dalam pelajaran berikut ini adalah tentang pengalaman. Semua manusia diberikan satu kemampuan untuk mengalami yang indah, yang baik, banyak pengalaman. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh ini, mereka akan gunakan menjadi kekuatan mereka supaya mereka tetap merasakan, meyakini bahwa mereka itu ada bersama Tuhan. ya. Nah, ini juga perlu hati-hati. Karena ada pengalaman yang bisa saja tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, betul. Dan ini membahayakan. Sehingga ini terbawa terus. Karena merasa diberkati, karena mereka begini, karena mereka begitu. Nah, coba kita baca dalam Roma 2 ayat 4. Okay. Di sana memberikan satu pertanyaan. Bahwa maukah engkau menganggap sepi, katanya, kekayaan kemurahan. Ya kan? Kemurahan sudah diberikan kepada kita.
berkat rahmat Tuhan sudah diberikan kepada kita, sehingga itu menjadi pengalaman yang membuat kita yakin ke depan. Amin. Nah, yang jadi masalah kebanyakan bagi kita, kemampuan mengalami tersebut, mereka seakan-akan itu ada dalam pimpinan firman Tuhan, padahal mungkin pengalaman yang seharusnya mereka lakukan, yang mereka lakukan berdasarkan pengalaman sesuai dengan tadi sudah disinggung tradisi. Ya, kita bilang begini dan kita bilang begitu, kita buat begini sama, padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti ini pendeta, bahaya ini. Ya, berarti ada pengalaman yang tidak baik dengan kata lainnya, bisa, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang paling perlu adalah koneksi kita hubungan kita dengan Tuhan, sehingga boleh menciptakan pengalaman yang baik. Dan pengalaman ini akan mempengaruhi kita untuk menyelidiki dan menafsirkan Alkitab. Karena pengalaman bisa menipu. Iya. Ya kan? Lalu bagaimana berikut tentang kebudayaan? Nah, kebudayaan. Ini budaya ini semua kita manusia juga memiliki budaya. Iya. Karena budaya itu merupakan satu istilahnya nilai-nilai yang dimiliki oleh tempat-tempat tertentu. Bisa saja berbeda-beda budaya. Tetapi yang di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita diajak supaya memiliki budaya Kristus. Budaya yang berdasarkan firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan inilah yang menyatukan. Kenapa? Budaya firman Tuhan ini yang tertulis dalam kitab Alkitab yang kita pegang sekarang adalah sudah mencakup seluruh budaya yang ada di bumi ini. Nah, itulah kita harus datang kepada budaya yang ditentukan oleh firman Tuhan. Karena bisa saja budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, ya kan? Betul. Contohnya ada budaya-budaya di dunia ini, ada yang mungkin dianggap baik di sana tapi tidak baik di tempat yang lain. Itu kira-kira begitu. Betul. Jadi perlu juga waspada dengan budaya. Ada juga berarti buruknya budaya. Ya. Jangan lupa Alkitab mengingatkan kepada kita dalam kitab Yohanes 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 yang sampai 17 itu. Iya, 16 17. Ya. Semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, jadi kita perlu juga berhati-hati. Itu semua tidak berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Betul. Jadi walaupun kita juga dipengaruhi dengan budaya hidup kita sekarang ini, tapi kita harus berhati-hati dengan budaya ini di saat kita mulai berteologi, mulai menafsirkan dan belajar tentang Alkitab. Lalu kemudian juga ada faktor berikut. Ya, mungkin Pendeta Mendek boleh memberikan sedikit penjelasan bagaimana peranan akal kehidupan dari manusia untuk mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Terima kasih Pendeta Sepang. Pertanyaan yang penting untuk kita boleh pahami bersama. Akal adalah hal yang penting yang Allah karuniakan bagi manusia yang bermoral. Akal itu adalah bagian dari pikiran yang dikembangkan untuk membuat suatu kesimpulan dalam penilaian dari diri sendiri. Dan bisa saja hasil kesimpulan itu bisa baik, bisa tidak baik. Tergantung apa yang mempengaruhi akal itu untuk membuat kesimpulan itu. Lalu pikiran adalah bagian dari otak di mana sarana Allah dapat berkomunikasi dengan manusia. Namun sayangnya karena pada zaman pencerahan ini adalah pada abad ke-18. Abad ke-18 itu dari tahun 1701 sampai 1800. Nalar memiliki peran yang baru di mana mereka pada zaman itu khususnya di dunia barat membuat suatu kesimpulan-kesimpulan teologi yang tidak lagi menggunakan panca indera tetapi hanya berdasarkan rasionalisme, sehingga paham itu disebut dengan paham rasionalisme, paham rasional. Jadi semua yang ada dalam Alkitab yang tidak masuk akal tidak perlu mereka sentuh, termasuk salah satu mantan Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Dia menulis suatu perjanjian baru versi dia, di mana dalam perjanjian baru versi Thomas Jefferson
tidak lagi menulis hal-hal yang berupa supranatural. Ya. Misalnya air menjadi anggur atau kebangkitan Yesus. Karena bagi paham ini, hal-hal ini tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa akal itu harus kita lengkapi dengan iman. Amin. Nah, di dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Lebih jauh dalam Efesus 4 ayat 18 dikatakan, pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau tidak ada persekutuan dengan Allah, pengertian kita menjadi gelap. Benar. Akal bisa membuat suatu kesimpulan yang salah. Itu buruknya akal, ya. Itu buruknya. Untuk itu pikiran harus diarahkan kepada Allah. Amin. Akal akan membuat kita bijaksana jika akal selalu tunduk pada kehendak Allah. Luar biasa. Terima Iya. kasih pendeta. Iya. Saya ada pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi ada yang saya baca dalam Alkitab, di dalam Wahyu 17 ayat 9. Iya. Dikatakan sana begini, yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Iya. Bisa Iya, saja benar. ada akal yang tidak mengandung hikmat. Iya. Betul. Ya kan? Itulah yang mungkin kita mau bahas. Jadi yang perlu kita bahas sekarang adalah salah satunya akal yang mengandung hikmat berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu mungkin Oleh ada. karena ada dewasa ini orang yang menyembah Allah hanya berdasarkan emosional, bukan lagi akal. Padahal Yesus menekankan dalam Matius 22 ayat 38, jawabannya kepada orang Farisi, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budi, dengan segenap akal jiwamu. Jadi akal ini memiliki peran penting bila mana itu dihubungkan dengan pemberi akal itu sendiri, yaitu Allah. Yaitu Allah sendiri. Iya. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Sekarang bagaimana kira-kira pendeta Mende posisi daripada Alkitab ini sendiri, ya? Bila mana kita hubungkan dengan apa yang kita sudah bahas tadi, tradisi, kemudian pengalaman, budaya, dan akal ini. Alkitab ini haruslah di atas segalanya. Amin. Di atas tradisi, di atas pengalaman, di atas budaya, di atas akal. Apa sebab? Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Bukan hanya berisi firman Allah, tetapi ini firman Allah. Betul. Luar biasanya Alkitab ini adalah pengarangnya Allah, penulisnya manusia. Makanya walaupun ditulis dalam ribuan tahun, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Walaupun sejumlah besar penulis, kurang lebih 40 orang, dengan berbagai latar belakang, tidak pernah bertentangan. Karena sumbernya satu. Pengarangnya Allah, penulisnya manusia. Itulah luar biasanya Alkitab kita ini. Dan Alkitab haruslah menjadi sumber utama resmi dalam pengambilan teologi. Tidak harus dipengaruhi oleh akal dan rasionalisme. Termasuk tradisi, pengalaman tadi, akal. Dan Roh Kudus tidak pernah menuntun kita pada hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi setiap kesimpulan yang kita buat yang sepadan dengan Alkitab itu adalah tuntunan Roh Kudus. Oke, saya ada pemikiran sehubungan dengan akal ini. Apakah akal ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal? Dalam arti begini, pintar, ya kan? Kalau kategori orang yang berakal adalah orang-orang yang pintar. Nah, sekarang bisakah orang-orang yang dianggap tidak berakal bisa berhikmat? Contohnya, saya bisa katakan singgung ini penulis Kristen kita, Nyonya Ellen G. White. Katanya dia pendidikannya sangat rendah, tapi penuh hikmat. Menulis buku-buku yang... Jadi yang menjadi pertanyaan saya, seperti ayat tadi dalam Wahyu 17 ayat 9, yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita, ya penuntun kan. Tapi yang saya mau baca selanjutnya ayat 130 dalam Mazmur 119, 130. Kalau katanya firman itu terungkap, tersingkap, maka sampai orang bodoh pun mengerti. Nah, ini yang perlu kita pahami hubungan dengan akal. Iya. Jadi harus mengandung hikmat, ya kira-kira begitu. Jadi benar, memang akal dikaruniakan oleh Allah kepada semua manusia. Betul. Namun ada orang yang memiliki akal tapi tidak mempunyai kebijaksanaan. Betul. Karena bijaksana ini dituntun oleh
pekerjaan Roh Kudus yang mempengaruhi akal tadi dalam membuat suatu kesimpulan. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita melihat apa fungsi daripada firman Allah ini sesungguhnya, secara singkat saya sampaikan dalam 2 Timotius 3:16 bahwa fungsinya untuk mengajar, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya akhiri dengan satu kutipan yang ditulis oleh penulis Kristen yang bernama Ellen G. White di dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 671. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian, ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Luar biasa. Itulah peran Alkitab. Jadi di saat kita berteologi, jangan lupa ya, Alkitab ini sebagai sumber yang utama. Ya, walaupun ada tradisi, kemudian ada pengalaman, ada budaya, ada akal, biarlah Alkitab itu kita tempatkan yang paling di atas. Dan semua itu harus diuji dulu sesuai dengan Alkitab. Yang tidak berkenan, jangan kita pakai itu. Sebab jangan lupa tadi ayat hafalan tadi Yesaya 8 ayat 20. Barang siapa yang tidak katanya berkata-kata sesuai dengan ini, perkataan firman Tuhan ini, baginya tidak terbit fajar. Dan jangan lupa, Alkitab ini adalah otoritas Allah, wewenang Allah. Banyak orang yang mencoba menghancurkannya seperti Voltaire, tetapi akhirnya rumahnya menjadi museum Alkitab. Jadi luar biasa. Jadi biarlah saudara-saudara di mana saja Anda berada di saat kita berteologi, jadikan Alkitab ini sebagai dasar, fondasi, sumber yang terutama di saat kita mulai menggali, melihat semua apa program Allah, rencana Allah, kehendak Allah bagi kita manusia. Ya. Walaupun ada tradisi, walaupun ada pengalaman, ada budaya, ada akal, tapi biarlah Alkitab ini kita tempatkan itu yang paling di atas. Tradisi tadi ada buruknya, pengalaman ada buruknya, ya kan? Baru kemudian budaya ada buruknya, akal yang Tuhan berikan juga ada buruknya kalau kita tidak pakai sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Alkitab apa ada buruknya? Oh, tidak, saudara. Kenapa? Karena ini diilhamkan oleh Allah. Jadikanlah ini sebagai sumber utama, dasar pertumbuhan iman kita, doktrin kita, ajaran-ajaran kita. Mari kita tempatkan ini di atas segala-galanya. Karena ini adalah firman Allah yang Allah berikan kepada kita. Saya mau akhiri menutup dengan membaca ada satu kutipan yang saya dapat di sini di dalam buku Fundamental of Christian Education. Halaman 128 dia katakan seperti ini. Kita seharusnya tidak membiarkan argumen manusia manapun untuk menjauhkan kita dari penyelidikan kebenaran Alkitab. Selanjutnya dikatakan oleh pena inspirasi ini, pendapat dan kebiasaan manusia tidak boleh diterima sebagai otoritas ilahi. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya apa yang menjadi kewajiban manusia. Dan kita tidak boleh diombang-ambingkan dari standar kebenaran yang besar. Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi teladan kita dan meminta kita untuk mendengar dan mengikutinya. Ini satu kutipan ajakan yang sangat baik, luar biasa bagi kita semua. Jadi marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan firman-Nya ini kepada kita, yang boleh kita pahami, kita mengerti bersama-sama.